Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPU Boyolali Podcast episode ke-8. Tema kali ini coklit data pemilih untuk Pilkada 2024. Episode ke-8 yang membahas tentang coklit ini akan mengulas atau mengupas informasi tentang tahapan coklit, kapan dilaksanakan, siapa yang melakukan dan siapa yang dicoklit. Informasi banyak itu akan kita dapatkan dari bintang tamu kita dari podcast kali ini. Beliau adalah Bapak Nyuwardi, SPD MSI, Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Boyolali. Selamat siang menjelang sore, Pak Nyuwardi. Selamat siang, Mas Aldi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak? Sehat selalu. Ini kita sekilas menginformasikan ke teman pemilih tentang tema podcast kali ini, Pak. Iya. Ini sedikit menarik atau enggak cuma sedikit, Pak? Pastinya banyak sekali. Ya, betul sekali, Mas hal Aldi. yang menarik di coklit ini karena tahun 2024 ini seperti pemilu 2024 ya, Pak. Iya. Dilaksanakan secara serentak, Pak. Jadi seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi melakukan tahapan yang sama. Iya. Dan mungkin waktunya yang tidak terlalu lama, jedanya dengan pemilu 2024 kemarin pasti dinamikanya atau mungkin malah mesinnya masih hangat ini, Pak, kalau KPU ya. Masih panas. Oh, masih panas. Mantap ini. Iya. Jadi mungkin penting kita nanti bahas, Pak. Kita kulik lagi tentang tema kali ini, Pak. Coklit, masalah coklit, siapa yang dicoklit, Iya. siapa yang melakukan coklit gitu kan. Langsung saja, Pak. Ini bukan pertanyaan titipan ini, Pak. Ini pertanyaan benar-benar pertanyaan ini, Pak. Jadi apa sih, Pak, yang dimaksud dengan coklit itu? Iya. Ini kan mungkin tidak semua orang paham. Kalau coklat mungkin tahu kan, Iya. enak ini. Coklit ini apa ini? Iya. Coklit, Pak. Iya. Ya, kalau besar itu coklat, kecil itu coklit, Mas Aldi. Siap. Jadi coklit itu adalah singkatan dari pencocokan dan penelitian, ya. Jadi sehingga untuk memudahkan dipahami oleh masyarakat dan semua teman-teman pemilih itu disingkat dengan coklit. Nah, coklit itu sendiri apa sebenarnya? Dan coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPU melalui Pantarleh itu untuk melakukan pembaharuan data, yaitu yang namanya DP4. DP4 itu singkatan dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih pada Pemilihan Pilkada ini. Nah, data itu dilakukan pembaharuan oleh Pantarleh. Kenapa dilakukan pembaharuan? Karena ada kemungkinan di DP4 itu ada masyarakat atau teman pemilih yang belum masuk di DP4 itu. Nah, itulah nanti akan dimasukkan di sana juga di dalam daftar pemilih baru. Begitu maksudnya. Jadi coklit bertujuan untuk mengupdate gitu ya, Pak ya? Updating data gitu ya? Kalau tujuannya jelas, kalau kegiatannya tadi pembaruan untuk melakukan pembaruan terhadap DP4 ya, DP4. Kalau tujuannya jelas itu untuk menjamin teman pemilih atau masyarakat nanti pada tanggal 27 November tahun 2024 itu namanya masuk dalam daftar pemilih. Jadi kalau tujuannya itu, Mas Samudi. Kalau kegiatannya adalah untuk pembaruan DP4 begitu. Karena ada juga yang di DP4 itu dimungkinkan ada ya data yang sudah meninggal. Ada juga data yang pindah domisili termasuk alamatnya. Ada juga dimungkinkan pada tanggal 27 November untuk bagi yang TNI Polri itu tanggal 27 November itu sudah pensiun atau sudah purna itu masuk dalam daftar pemilih. Nah, itu bisa dimasukkan nanti kalau misalkan belum ada di DP4 itu bisa dimasukkan dalam daftar pemilih potensial tambahan baru begitu. Tadi disinggung
ada namanya Pantarlih, Pak. Apa Pantarlih. itu, Pak? Oh Pantarlih iya, itu, Pak? Pantarlih adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, Pantarlih ini dibentuk oleh KPU melalui dibantu oleh PPK dan melalui PPS. Itu PPS ini di tingkat desa gitu. Jadi PPK itu panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan, kalau PPS itu panitia pemungutan suara yang berada di kedudukan di desa. Dan PPS ini membentuk Pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih untuk melakukan coklit. Begitu. Petugasnya itu ya, Pak ya? Pantarlih ya? Pantarlih itu petugas namanya. coklit ya? Iya, betul. Jadi banyak itu, Pak, petugasnya, Pak, nanti, Pak, di Kabupaten Boyolali sendiri, Pak? Kalau di Kabupaten Boyolali, kalau melihat TPS-nya 1960, kalau jumlahnya jelas rata-rata itu satu TPS itu 2. Jadi ya kurang lebih ya mestinya 2 kali lipatnya dari jumlah itu, tapi tidak 2 kali lipatnya persis. Tapi persisnya saya nggak hafal, saya lupa saya di sini. Jadi nanti petugas coklit atau Pantarlih itu datang ke masing-masing rumah. Nah, itu kapan, Pak, dilaksanakannya, Pak? Ya, betul sekali. Untuk teman pemilih atau masyarakat khususnya di Kabupaten Boyolali, nanti jangan ditolak ketika ada tamu Pantarlih ya, mulai tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli. Jadi ada sekitar 1 bulan. Nah, ini Pantarlih nanti akan datang ke tempat-tempat, ke rumah-rumah ibu warga sekitar, bapak ibu sekitar, nanti yang akan mendatangi. Nah, Pantarlih ini ada identitas ya, topi, nanti ada nama Pantar, ada tulisan Pantarlihnya, ada ID card-nya, ada jaket warna rompi ya, bukan jaket, rompi warna hijau tua ya. Yang di situ juga ada tulisannya Pantarlih itu. Sekitar 1 bulan, Mas. Oh, jadi Pantarlih ini masa kerjanya ya, bukan masa kerja sih. Masa mencoklitnya ya. Masa mencoklitnya diberikan waktu paling lama 1 bulan. 1 bulan. Tapi bisa 2 minggu, mungkin bisa selesai, Pak. 3 minggu bisa selesai. Iya, betul sekali, Mas Samudi. Jadi ada sudah selesai hari ini, kemarin malam. Jadi 2 hari itu sudah selesai satu luar desa. Biasa sekali, satu desa itu, gitu, Pak. Luar biasa, mantap. Itu kerja-kerja Pantarlih ini luar biasa juga ini. Di desa kita apresiasi ya, terima kasih pada teman-teman Pantarlih di desa Paras Cepogo ya, kita juga sudah selesai 2 hari atau 3 hari ya. Itu menjadi prestasi tersendiri, kita kasih apresiasi yang luar biasa ya. Terima kasih untuk teman-teman Pantarlih di desa tersebut dan juga PPS, PPK maupun tidak lupa PPK yang ada di sana. 2 hari sudah selesai ya, Mas. Wah, mantap, itu luar biasa. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Kalau Pantarlih datang nanti, Pak, kira-kira masyarakat atau warga, utamanya teman pemilih ini, Pak, perlu menyiapkan apa ini, Pak? Iya. Ada yang perlu disiapkan enggak? Iya. Kalau mau menyiapkan teh, roti dan suguhan lain juga tidak apa-apa. Boleh itu, Pak. Nah, itu. Boleh. Jadi tidak boleh. apa-apa. Boleh-boleh saja ya. Tapi ya nanti kalau menyiapkan itu menjadi kewajiban ya itu yang salah. Jadi tidak ada kewajiban nanti untuk warga atau teman pemilih ketika didatangi Pantarlih itu tidak disuguhi juga tidak masalah. Jadi nyuguhi ya baik, tidak nyuguhi ya baik. Cukup sediakan, disiapkan KTP dan juga KK, itu sudah cukup ya, KTP sama KK. KTP itu. dan kartu keluarga. Kartu keluarga, betul sekali. Ini untuk memastikan. Untuk memastikan data tersebut nanti akan dicocokkan kaitannya dengan NIK-nya, nomor induk kependudukannya di situ. Ya, sesuai apa? Sesuai atau tidak, alamatnya sesuai atau tidak, orang tersebut namanya memang di situ atau tidak, begitu. Gitu. Hanya itu aja, KTP dan KK. Sudah cukup, Pak, ya? Sudah cukup. Ya. Nah, ini kalau misalnya saja, Pak, Iya. ketika Pantarlih datang ke rumah saya atau ke rumah teman pemilih Iya. ini, kebetulan tidak ada di tempat, artinya warganya atau masyarakat di situ yang sedang akan dicoklit, sedang tidak ada di tempat, mungkin sedang bekerja, sedang berkuliah atau di tempat lain. Iya. Ini gimana, Pak? Ya, untuk ada beberapa informasi juga setelah kegiatan Pantarlih kemarin.
kita didatangi tutup, pagi tutup, siang tutup, ya, sore tutup, malam juga tutup ya gitu. Nah, ini kosong ini jangan kosong. Nah, Pantarlih ini sebelum bekerja mereka di dalam tanda kutip diwajibkan untuk sowan dulu ke Bapak RW, sowan kepada Pak RT untuk mendapatkan informasi-informasi terkait warganya ya. Termasuk tadi warganya, kebiasaan warganya. Kalau misalkan kebiasaan warganya petani ya jangan datang pagi pasti ke sawah barangkali ya. Biasanya kalau jam-jam istirahat jam 12 begitu. Nah, ada juga yang satu kampung itu atau satu perumahan di kota ya, perumahan itu banyak ASN-nya. Ya tentu kalau jam 7 sampai jam 4 sore itu akan tutupan gitu. Jadi Pantarlih ini mendatangi RW, RT untuk mendapatkan informasi terkait kebiasaan warga. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada di sana? Nah, tentu akan berupaya ya, yang mungkin tidak sampai tanggal 24 Juli ya, yang tepat itu ya. Nanti akan minta informasi, mungkin nomor telepon dari Pak RT ya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti bisa by phone, untuk bisa by phone. Nah, ini yang menarik justru bagaimana kalau misalkan ya warga yang didatangi itu orangnya tidak ada, artinya mereka tidak masuk di dalam daftar pemilih ya, data di DP4 tidak masuk. Akan tapi mereka tinggal di situ. Misalkan Mas Budi punya keluarga, nah si A, namanya si A ini sebenarnya masuk dalam daftar pemilih ya, akan tetapi belum masuk di DP4. Nah, orangnya ini pergi ke Jakarta atau pergi ke luar negeri. Nah, ini bisa Pantarlih harus menghubungi by phone atau nanti bisa juga lewat video call untuk menunjukkan identitasnya. Nah, kalau misalkan belum masuk di DP4, nanti bisa dimasukkan ke daftar pemilih potensial tambahan yang baru. Begitu Mas Samudi. Jadi pasti masuk semua, Pak? Masuk semua. Jadi kalau tidak ada di DP4, nanti disampaikan aja ke Pantarlihnya. Anak saya kok tidak masuk. Bahkan misalkan di situ sudah ada datanya, tapi informasi anak saya itu kemarin sudah domisili ke Jakarta, sudah beralamat di Jakarta misalkan. Nah, itu nanti diminta ditelepon oleh Pantarlih apakah memilih di Coklit di sini atau di Jakarta. Nah, itu ditentukan oleh pemilihnya, sehingga nanti tidak akan masuk daftar pemilih ganda begitu. Oh, baik Pak. Nah, iya. Ini tambahan lagi, ini kayaknya pertanyaannya sudah mulai menipis Pak. Jadi artinya jawabannya dan informasinya ini sudah sangat komprehensif. Nanti kalau pertanyaannya habis nanti saya yang tanya, Mas. Jadi begini Pak, itu tadi kan petugas sudah datang, betul. Pantarlih sudah datang ke rumah warga. Padahal dalam satu wilayah itu pastinya rumahnya nggak 1-2, banyak ya Pak ya? Iya, banyak. Nah, ini bagaimana caranya kita tahu bahwa rumah tersebut sudah dicoklit? Sudah dicoklit apa belum? Oleh petugas Pantarlih. Kalau mengidentifikasi rumah itu sudah dicoklit atau belum, itu jelas ada stiker ya, ada stiker itu tanda bukti sudah masuk daftar pemilih, berarti sudah dicoklit. Nah, pertanyaan yang lebih mendalam adalah apa buktinya atau bagaimana masyarakat atau saya atau warga atau teman pemilih itu sudah dicoklit atau belum. Itu yang pertama, sudah pernah didatangi Pantarlih atau belum. Itu kalau Bapak Ibu semua warga Boyolali khususnya itu belum pernah didatangi Pantarlih, berarti Anda belum dicoklit. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu akan menerima tanda bukti sudah dicoklit. Di situ ada lembaran kertas yang intinya tanda tangan dari Pantarlih dan Bapak Ibu kepala keluarga bahwa Bapak Ibu sudah masuk daftar pemilih. Nah, ini nanti kertasnya buktinya itu bisa menjadi bukti. Nah, bukti terakhir bahwa keluarga itu rumah itu sudah dicoklit ya dipasang stiker tadi. Stiker itu ada daftar pemilihnya di situ. Itu bukti ya Pak, buktinya bahwa Pantarlih sudah datang, sudah mendata, dibuktikan dengan ditempelkan stiker tanda bahwa sudah dicoklit. Jadi warga nanti juga bisa mengingat, teman pemilih bisa mengingatkan ketika sudah dicoklit, sudah menerima tanda bukti,
tapi pantarnya lupa, jadi langsung pamit pulang aja, nanti bisa ditegur atau bisa ditanya, loh stikernya kok nggak ada dari saya, nanti bisa minta, ini stikernya minta diingatkan gitu. Karena mungkin jenis namanya orang itu juga kadang pantarnya itu juga manusia ya, bisa lupa, nanti bisa diingatkan ya melalui informasi ini. Jadi jadilah teman pemilih yang juga cerdas, tahu tentang apa menjadi haknya begitu, Mas Hamdi. Baik, ini sudah 100 pertanyaan ini Pak, kurang lebih ini gitu. Pertanyaan, bukan pertanyaan nih Pak. Ini statement terakhir Pak. Pesan dari KPU Kabupaten Boyolali, pesan dari Pak Nyuwardi pada teman pemilih, kepada masyarakat utamanya untuk dalam tahapan coklit ini. Ya. Nah, ini apa pesan-pesannya Pak? Ya, terima kasih Mas Sabudi. Jadi mewakili Ibu Ketua KPU Kabupaten Boyolali, saya menyampaikan beberapa pesan kaitannya dengan tahapan coklit ini. Yang pertama kepada pantarnya, jadi beberapa tugasnya. Yang jelas dalam kegiatan pantarnya ini, dari kegiatan Anda coklit, tentu banyak sekali rintangan, halangan, dan hambatan. Jadi saya harapkan tetap semangat, ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Yang kedua, untuk teman-teman ad hoc, badan ad hoc, PPS, PPK itu jangan lupa mensupport ya, mensupport teman-teman Pantare terkait dengan kegiatan coklit ini. Jadi ketika ada hambatan, tantangan dan halangan di lapangan, teman-teman PPS lah yang menjadi garda depan kami untuk membantu penyelesaian dari tugas-tugas Pantare ini. Termasuk jangan lupa bahagia dalam bekerja, tetap happy ya, tetap happy. Tapi ya jangan sambil senyum-senyum di jalan ya, nanti malah dikira kurang 1% ya gitu. Selanjutnya kepada teman pemilih, kepada warga ya, tentu sudah didatangi untuk tahapan sekarang ini, sudah didatangi Pak RT, Pak RW Anda, dan saya yakin Pak RW, Pak RT sudah menginformasikan bahwa tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli itu akan ada tamu tidak diundang, yaitu namanya Pantarleh ya. Tolong informasi dari Pak RT itu ditindaklanjuti, ketika ada tamu itu harap diterima ya, harap diterima. Jangan kemarin ada kasus malah ditolak Bapak gitu kan, malah ditolak. Jadi harap diterima, tamu Pantarleh ini tidak minta sumbangan. Jadi tidak minta sumbangan dan tidak memberi sumbangan ya. Jadi nanti jangan digrendengi dalam tanda kutip, datang cuma mencoklit ya, tidak ngasih sumbangan ya. Jadi ini untuk menjamin teman-teman ini, Bapak, Ibu semua, teman pemilih itu pada tanggal 27 November 2024 bisa menyalurkan hak suaranya. Saya pikir itu Mas Hamdi pesan saya pada teman-teman badan ad hoc termasuk Pantarleh dan juga pada teman pemilih di manapun Anda berada di wilayah Kabupaten Boyolali ini. Sukses coklit, sukses data, sukses pilkada. Semangat. Baik, terima kasih Pak Nyuwardi untuk pesan-pesannya, ini luar biasa sekali. Ini sekaligus menutup podcast ya Pak, podcast KPU Boyolali episode ke-8 ini. Iya, luar biasa. Yang bertemakan tentang coklit dalam Pilkada 2024. Ya. Jadi teman pemilih, demikian tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Nyuwardi, KPU Kabupaten Boyolali, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, yang memberikan informasi komprehensif tentang tahapan coklit. Jadi nanti tadi pesan yang disampaikan beliau bahwa untuk petugas Pantarleh sendiri untuk tetap bekerja secara maksimal, memang banyak atau mungkin menghadapi banyak hambatan ataupun kendala. Kemudian untuk masyarakat Boyolali, siapkan diri, siapkan KTP dan kartu keluarganya. Ketika petugas Pantarleh datang, mohon untuk dapat diterima dengan baik, karena data pemilih yang berkualitas itu juga menentukan pilkada itu sendiri. Jadi saling berkaitan antara kualitas data dan hasil pilkada nanti.
Demikian teman pemilih yang kita dapat sampaikan. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan di podcast KPU Kabupaten Boyolali episode selanjutnya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.